ini asam lambung, rasa terbakar di dada, asam getir di tenggorokan, dan rasa sesak di dada. Selamat datang dalam edukasi IPD Koja, dan kali ini karena masih dalam suasana pandemi, kita mengadakan pertemuan dalam ruang Zoom. Kembali mengangkat tema yang sebetulnya sudah pernah kita bawakan, tapi selalu ditanyakan dan ditanyakan lagi oleh pasien, yaitu tentang GERD. GERD seringkali disebut sebagai penyakit asam lambung. Sebenarnya, apakah penyakit asam lambung itu sama dengan penyakit MAH? Sebenarnya kalau kita bicara tentang pengertian secara medis, sebetulnya penyakit MAH itu ya disebabkan juga oleh asam lambung. Namun ada definisi lain, ada pemahaman baru, ada penyakit baru yang diberi nama tersendiri yang diakibatkan oleh asam lambung yang naik ke atas ke kerongkongan, menimbulkan rasa sesak, rasa tidak enak di tenggorokan, kemudian juga bisa berakibat ke organ-organ lain, itu disebut GERD. Dan pasien-pasien awam umumnya menamakan itu sebagai penyakit asam lambung, sehingga kalau saya bicara tentang asam lambung ke pasien, maka tentu saja yang saya maksud adalah penyakit asam lambung yang definisi medisnya adalah GERD. Sedangkan kalau saya bicara tentang penyakit MAH, maka yang dimaksud adalah penyakit yang mengenai daerah ulu hati. Itu lokasinya sedikit lebih bawah daripada lokasi GERD. GERD itu di kerongkongan, sedangkan ulu hati itu lebih di bawah. Dan itu akan melibatkan keluhan kembung, mual, nyeri ulu hati, begah, sebah, yang memang dari dulu kita sebut itu sebagai penyakit MAH atau bahasa medisnya dispepsia. Baik, kali ini kita akan memperdalam tentang GERD, dan yang akan membantu saya adalah murid saya, Dr. Muda Monika Chandra dari Fakultas Kedokteran Universitas Ukrida. Silakan Monik untuk topik edukasi GERD. Perkenalkan, saya Dr. Muda Monika Chandra. Saya dari Universitas Ukrida. Nah, hari ini saya akan sharing satu topik penyakit yang kita kenal dengan istilah GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Nah, itu kan istilah bahasa Inggrisnya ya. Apa sih istilah bahasa Indonesianya? Istilah bahasa Indonesianya adalah PRGE atau penyakit reflux gastroesophageal. Nah, mungkin pada sesi sharing kali ini saya akan lebih banyak menggunakan istilah GERD ya. Yuk, mari kita mulai. Jadi memiliki pengertian suatu gangguan di mana isi dari lambung itu mengalami reflux secara berulang, dia naik ke dalam si esofagus. Nah, dia itu menyebabkan terjadinya gejala-gejala atau komplikasi yang mengganggu kita. Seperti apa sih penyebabnya? Kok bisa ya sampai GERD? GERD itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor-faktor yang kita kenal dengan nama faktor ofensif maupun faktor defensif. Apa bedanya? Nah, paling sering itu adalah karena faktor si defensif. Jadi dari antara saluran yang kita baru makan dari mulut, salurannya namanya esofagus. Nah, dia ini kan terhubung nih ke lambung. Tapi ada katupnya atau sphincter. Jadi dia kalau misalnya makanannya turun, dia membuka. Nah, kelainan yang paling sering terjadi ini adalah disfungsi nih dari si sphincter esofagusnya. Jadi karena ada disfungsi, dia jadinya kacau, bisa asam lambungnya jadi naik, makanan-makanan dan yang ada di dalam lambung itu bisa jadi naik. Nah, begitu. Itu yang dinamakan dengan faktor defensif. Bisa juga karena defensif itu kayak peningkatan tekanan nih di dalam perut kita. Misalnya kita lagi batuk dengan kuat. Ada beberapa orang yang kalau batuk kuat malah naik, berasa kok asam lambung itu naik sampai ke lidah, gitu, berasa asam. Nah, ada juga orang-orang yang mungkin memiliki masalah dengan berat badannya atau ada penyakit-penyakit lain, sehingga ada orang-orang kalau misalnya lagi berbaring gitu, posisi berbaring naik asam lambungnya ke atas. Nah, itu yang namanya faktor defensif. Ada juga yang kita kenal dengan faktor ofensif. Itu kayak ternyata asam lambung yang diproduksi itu banyak, meningkat dia di asam lambung. Atau bisa ada kondisi-kondisi di mana
beberapa penyakit seperti dia waktu untuk mengosongkan lambungnya terlalu lama, nah seperti itu. Atau juga karena lambungnya tuh dilatasi, ukurannya tuh membesar. Nah itu yang namanya faktor ofensif. Nah selanjutnya, apa aja sih yang menjadi faktor resikonya? Orang-orang kayak apa? Orang-orang yang memiliki bobot berat badan yang berlebih atau obesitas. Kemudian tadi orang-orang yang memang ada malfungsi tuh dari sphincternya, sphincter esofagusnya. Atau orang-orang yang merokok atau gemar memakan makanan-makanan yang cepat saji. Atau ada beberapa orang yang mengkonsumsi golongan obat tertentu, dia malah punya faktor resiko nih untuk terkena GERD. Nah, apa sih manifestasi atau yang bisa kita lihat nih kalau misalnya dia GERD? Apa gitu yang terlihat? Ada 3, ada yang namanya gejala yang tipikal, ada yang atipikal, dan ada yang gejala di luar dari si lambung itu. Nah, gejala yang paling sering atau gejala tipikalnya itu adalah heartburn atau rasa terbakar di dada dan disertai rasa nyeri, jadi sakit di dadanya. Atau ada yang namanya regurgitasi. Itu kayak tadi tuh, dia naik isi asam lambungnya, jadi di mulut itu terasa pahit, bahkan sampai asam sampai pahit gitu. Nah ada juga gejala-gejala yang kurang sering, yaitu atipikal. Mungkin dia jadinya mual, muntah kan karena hal itu. Kemudian dia jadi sulit menyelan, jadi nyeri juga kalau misalnya lagi menelan. Atau dia bisa punya nyeri nih, sakit di bagian ulu hatinya kayak gitu, nggak nyaman di ulu hatinya. Nah ada juga gejala-gejala di luar lambung dan di luar esofagus itu. Nah dia jadinya bisa bermanifestasi ke asma, bisa jadinya batuk yang kronik, nah bisa adanya aspirasi pneumonia. Nah karena dia cairannya naik ke atas ke saluran makan ini, dan dia juga bisa tuh sampai ke saluran pernafasan. Nah tapi yang paling sering itu adalah tadi heartburn dan regurgitasi, rasa terbakar di dada dan nyeri, dan adanya rasa asam-asam pahit-pahit di mulut. Nah kalau udah kayak gitu, kita kan ke dokter nih karena kita merasa oh nggak beres, nggak nyaman. Apa aja sih yang akan dilakukan oleh dokter-dokter? Nah pertama kali datang sesuai dengan konsensus pelayanan alurnya, kita akan disuguhkan dengan yang namanya kuesioner GERD-Q, di mana kuesioner ini memiliki beberapa pertanyaan yang bobotnya itu dinilai dari setiap pertanyaan. Misalnya salah satu contoh pertanyaannya, seberapa sering kita itu mengalami mual, seberapa sering kita mengalami nyeri ulu hati, dan apakah ada rasa terbakar di bagian dada atau di bagian tulang dada. Nah itu ada skornya masing-masing. Kalau misalnya kita menjawab iya ada, adanya berapa hari, misalnya 1 hari, 2-3 hari, atau 4-7 hari. Nah itu menentukan dia ini sebenarnya GERD nggak atau bukan. Nah jadi ada kuesionernya yang akan dibagikan dan kita akan mengisinya. Ada nilainya, kalau misalnya dia lebih dari 7, nah kita akan berpikir bahwa oh dia memang betul GERD. Nah jadi saat datang ke dokter akan ditanya-tanya nih seputar gejala yang Bapak Ibu alami, dan nanti akan diberikan GERD-Q tadi, kuesioner. Nah lalu akan dievaluasi apakah ada tanda-tanda bahaya. Nah tanda-tanda bahaya itu yang seperti apa sih? Nah seperti mual muntah yang pertama, tanda alarm adanya mual muntah yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua adanya anemia. Jadi waktu diperiksa darah dia anemia. Yang ketiga adanya muntah darah. Yang keempat adanya kesulitan menelan sampai nyeri menelan. Yang kelima adanya penurunan berat badan yang signifikan. Nah yang keenam adalah terapi empiris yang gagal. Nah itu dia yang akan menjadi pertimbangan dokter untuk melakukan endoskopi. Nah endoskopi itu apa? Endoskopi itu dia memasukkan selang dari mulut kita, terus dimasukin sampai ke lambung, dan dilihat nih ada layar monitornya untuk lihat apakah di saluran ini ada nggak kelainannya gitu. Nah kalau misalnya nggak terdapat tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda alarm seperti 6 yang disebutkan tadi,
maka dokter akan mempertimbangkan untuk langsung memberikan obat atau yang kita kenal dengan terapi empirik. Nah, terapi empirik ini yang diberikan adalah obat yang golongannya PPI atau proton pump inhibitor. Nah, ternyata setelah diberikan obat PPI ini, kita evaluasi. Wah, gejalanya membaik nih. Kalau gejalanya membaik, kita coba stop dulu obatnya. Kalau misalnya stop ternyata dia kambuh lagi, kita ulang lagi terapi PPI-nya. Nah, setelah kita ulang ternyata dia semakin membaik. Nah, kita bisa sampai mengurangi obat itu sampai hanya minum kalau diperlukan, atau bahkan sampai melepas dari obat itu. Begitu. Obat-obatnya apa aja sih contohnya kalau PPI itu? Nah, contohnya itu seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Nah, itu kira-kira obatnya. Nah, kalau misalnya kita udah terkena nih, misalnya bapak ibu terkena, tapi jangan sampai ya. Nah, apa aja sih pencegahan yang bisa kita lakukan? Ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan kalau misalnya emang sudah pernah heartburn atau sedang ada heartburn. Langsung stop merokok kalau misalnya merokok. Langsung kita batasi alkohol, bahkan kalau bisa jangan hindari alkohol ya. Terus kita hindari makan makanan yang fast food, yang cepat saji, atau makan makanan yang menurut kita itu dia membuat kita tuh seperti tadi rasanya kok ada regurgitasi, naik asam-asamnya. Misalnya makan makanan yang cepat saji tadi, minuman-minuman yang bersoda, nah, atau makan makanan yang pedas atau yang min-min gitu, yang seger-seger gitu. Nah, itu jangan. Kemudian kalau misalnya kita habis olahraga nih, untuk para olahraga itu jangan langsung makan. Jadi ada tipsnya. Itu habis olahraga coba istirahat dulu 1 jam baru makan. Kemudian bisa juga ada faktor stres. Kalau stres yang asam lambungnya naik gitu, nah kita manajemen stres kita, jangan stres ya. Terus kalau misalnya udah heartburn, kita bisa pakai baju yang longgar, jadi jangan ketat-ketat, karena kalau misalnya baju ketat-ketat itu juga nanti bisa malah jadi pencetus. Nah gitu. Kemudian untuk tadi kan ada faktor resiko yang bobot berat badannya lebih atau obesitas, nah itu kita bisa manajemen berat badan kita diturunkan. Nah, ada tipsnya nih, tips makanan-makanan yang perlu dihindari dan yang perlu ternyata, yang baik ternyata untuk si GERD ini. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat ya. Nih yang ada kolom warna merah yang bad, ini berarti makan makanan yang dihindarin, kayak tadi pencetuskan kopi, minuman bersoda, alkohol, kemudian bumbu-bumbu yang rasanya itu sangat kental, misalnya seperti pedas atau asam. Nah, rasa-rasa min, nah itu boleh dihindarin. Nah, apa sih yang boleh, yang baik dikonsumsi? Itu yang seperti jahe, seperti alpukat, buah-buahnya, apel, pir, pisang, kelapa, melon, buah beri-beri. Nah, kita harus banyak makan makanan yang berserat, yang memang juga kalau misalnya lemak baik tentunya. Nah, setelah adanya pencegahan, kita bisa mulai dengan mengubah pola hidup kita juga. Kita modifikasi gaya hidup kita. Seperti apa sih? Seperti tadi, merokok, nggak usah merokok lagi, kita berhenti. Kemudian kita bisa olahraga rutin untuk mempertahankan daya tubuh kita. Kemudian kalau misalnya untuk para yang udah GERD, kita bisa duduk dengan tegak supaya mencegah terjadinya gaya gravitasi. Kan tadi kalau misalnya baring bisa kena. Kemudian kita kunyah perlahan untuk mencegah tadi GERD. Nah, kemudian kita hindari nih pencetusnya tadi, mungkin seperti yang makan makanan tadi, yang pedas, yang min, yang asam, dan kita gunakan pakaian yang longgar. Kemudian kalau misalnya kita tidur, kita bisa tegakin kepala kita, nggak tegak-tegak banget tapi dikit aja tegaknya. Kemudian kita kurangin kafein, kita kurangi penggunaan alkohol. Nah, gitu tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat ya sharing kali ini. Ya, kita sudah mengikuti tadi paparan dari Dr. Muda Monik tentang penyakit GERD atau asam lambung. Mungkin dari ibu bapak sekalian ada yang mau bertanya, silakan.
Selamat siang, Dokter Monica. Saya Ibu Anissa. Dokter, saya ada 2 pertanyaan untuk dokter. Yang pertama itu, tadi dokter sempat ada menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya obat-obatan. Nah, itu obat-obatan apa saja dokter yang sampai bisa mempengaruhi terjadinya GERD? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi dokter ada menyebutkan tanda-tanda alarm atau tanda-tanda bahaya sampai salah satunya adalah anemi. Ya, dokter tadi sempat menyebutkan. Nah, anemi itu kan dalam dunia kedokteran. Kalau untuk orang awam itu anemi itu apa ya dokter? Cukup sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, Ibu Anissa, dokter coba jawab ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, nah ada beberapa orang-orang yang mungkin memiliki penyakit tertentu, dia akan mengkonsumsi obat yang obatnya ini bisa menjadi faktor pencetus untuk GERD-nya. Apa aja sih obat-obatnya? Nah itu salah satu contohnya ada obat-obat seperti namanya itu kayak golongannya tuh untuk antagonis kalsium CCB. Nah itu dia karena dia menurunkan tonus atau kekuatan otot-otot sphincter dari yang tadi saluran pencernaan. Nah sebenarnya banyak sekali obat yang bisa mencetuskan. Selain itu juga ada obat-obat anti kejang seperti diazepam atau obat-obat golongan keras seperti opiat. Nah, itu ada beberapa orang yang mengkonsumsi dan itu bisa menjadi faktor pencetusnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, anemia. Jadi anemia itu adalah kekurangannya hemoglobin. Jadi hemoglobinnya di bawah normal dan itu akan didapatkan ketika Ibu Anissa ini waktu kontrol ke dokter diperiksa darahnya. Wah, ternyata dilihat HB-nya rendah, HB-nya turun. Nah, itu adalah tanda-tanda yang kita sebutkan dengan anemia. Seperti itu Ibu Anissa. HB-nya itu berarti yang maksudnya yang di dalam darah tubuh kita ya gitu ya dok ya? Iya. Oh gitu. Komponen darah di dalam tubuh kita. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Bapak Mulyo, silakan Pak Mulyo. Ya dok, jadi ini dokter Monica penyakit GERD ini bisa sembuh nggak ya dok ya? Nah, pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus karena banyak sekali pasien juga menanyakan hal yang sama. Saya rasa saya akan mengambil alih untuk menjawab pertanyaan Pak Mulyo, apakah GERD bisa sembuh? Saya katakan begini, GERD bisa sembuh, tetapi kalau pantangan dilanggar akan kambuh lagi. Sekarang pertanyaan pasti akan muncul, lalu apa dok pantangannya? Ayo, Dr. Monik, kita sama-sama menyanyikan apa pantangan GERD. Jangan makan yang berlemak, jangan minum kopi coklat, jangan pedas, jangan asam, jangan tidur tanpa bantal. Itulah pantangan, janganlah dilanggar. Acara edukasi dari IPD Koja tentang GERD sudah bisa kita akhiri. Kita sudah mendengarkan apa itu GERD, bagaimana terjadinya, bagaimana pengobatan, bagaimana pencegahannya. Kiranya ini menolong kita semua untuk bisa terhindar dari penyakit GERD dan kalaupun ada yang terkena supaya bisa sembuh dan tidak kambuh lagi. Baik, dengan demikian kami undur diri. Sampai jumpa dalam acara edukasi IPD Koja berikutnya. Apa ini asam lambung? Rasa terbakar di dada, asam getir di tenggorokan, dan rasa sesat di dada. Mengapa sering kambuh? Mengapa susah sembuh? Ini kan namanya karena asam lambung yang naik ke atas dan menimbulkan keluhan. Ini namanya karena asam lambung bisa menimbulkan rasa terbakar di dada.